Dan kalau kita mengikuti kata-kata Sang Kristus itu, berarti kita juga harus mendekati. Orang Jawa saja itu tidak sama loh. Ada Jawa Tengger, ada Jawa OC, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Madura, ada Jawa Ngapak, Madura lah nanti, mereka bukan Jawa. Ada Jawa Ngapak, Mataram, ada macam-macam Jawa, ini etnis juga itu namanya. Jadi Jawa saja tidak ada satu Jawa. Nanti Batak juga. Batak Toba, entah dalam Batak Toba itu ada berapa kelompok lagi. Saya tidak tahu ya, tahu orang Batak. 6. Dan Batak Toba sendiri loh. Oh. Nanti belum Simalung, belum Pakpak, belum Dairi, belum Karo. Orang Tionghoa juga cuma di Kebiau ya. Tionghoa enggak, ada orang Hokkien, ada orang Kek, ada orang Teochew. Masing-masing punya kelompok itu dan bahasanya masing-masing, budayanya juga masing-masing. Berarti kalau begitu tugas kita ini banyak. Makanya jangan kita hanya fokus pada satu kelompok. Kalau kita namanya Gereja Ortodoks Indonesia, harus merangkul semua kelompok etnis. Karena ini yang diberitakan Kristus. Muridkanlah semua etnis dan baptiskan mereka. Ya. Baptisondes actus, baptiskan mereka. Itu ada kata baptisondes. Entonoma tu patros, di dalam nama Sang Bapa, yaitu Iu dan Sang Putra, yaitu Agiu Pneumatos dan Sang Son. Jadi baptisan itu artinya penyelaman. Penyelaman itu apa? Asal usulnya dari mana orang disuruh nyelamatkan? Asal usulnya dari upacaranya orang Yahudi namanya Mikveh. Di dalam Imamat pasal yang ke-16. Orang Yahudi yang di zaman itu mengeluarkan lelehan dari auratnya. Kalau laki-laki wujud yang putih, kalau perempuan wujud yang merah, darah. Asal dari alat kelaminnya itu keluar lelehan, dia dianggap najis, sehingga tempat yang diduduki jadi najis, orang yang disentuh jadi najis. Apapun yang tersentuh orang ini akan jadi najis. Nah, untuk supaya mereka itu bisa datang ke bait Allah, maka mereka harus menghitung seminggu sesudah lelehannya keluar. Baru mereka akan mandi, akan menyelupkan diri. Nah, cara ini dilestarikan dalam agama Islam. Mandi junub namanya. Coba kita baca Imamat 16. Imamat 16. Ayatnya bukan 16, nanti 15. Ya. 15. Ayat 1, 2 saja dulu. 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
Apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu, bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Ayat 4. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis. Terus Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. itu, jadi semuanya najis apa yang dipegang orang yang keluar lelehan ini. Demikian juga untuk perempuan. Coba kita baca dalam ayat yang ke-25. Ayat 25. Atau mulai kita baca ayat yang ke-18. Juga 19. apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam jemar kainnya. Dalam keadaan jemar. Nah, untuk supaya tidak najis lagi, maka dikatakan ayat yang ke-17 bagi laki-laki, 13 bagi laki-laki, Imamat 15 ayat 13. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahmid. Terus Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir. mengalir. Terus Maka ia menjadi tahmid. itulah namanya mikwe. Perempuan juga gitu. Coba kita dalam ayat yang ke bentar. Ayat 28 29. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Jadi bagi orang yang keluar lelehan nunggu sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu dia harus menyelamkan dirinya ke dalam air. Nah, dengan berkembangnya waktu pada abad pertama ketika Yesus datang di dunia, para rabi Yahudi menggunakan sistem pembersihan ini bukan hanya untuk orang yang mengeluarkan lelehan, tapi juga untuk membersihkan dosa-dosa. Jadi kalau orang Yahudi berdosa, dia datang kepada rabi mengakui dosa-dosanya. Lalu disaksikan oleh rabi ini, dia melakukan mikwe. Makanya dikatakan sebagai baptisan untuk pengampunan dosa. Mikwe juga disebut baptisan karena itu diselam. Nah, yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu bukan baptisannya orang Kristen. Sebab baptisannya orang Kristen itu baptisan yang menyatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan, Yesus sudah mati belum? Belum. Sudah dikubur belum? Sudah bangkit belum? Jadi nggak mungkin itu baptisan Kristus. Disatukan dengan kematian siapa? Itu masih baptisan yang namanya. Sejak kapan mikwenya orang Yahudi itu menjadi baptisan Kristen?
Sejak Yesus dibaptiskan Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena dengan Yesus dibaptiskan, Yesus itu tidak berdosa, kenapa dibaptis? Coba kita baca di dalam Matius 3. Dalam Matius 3. Ayatnya yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, Ayat 14.